Jadi di ayat ke-80 surat Yusuf ini menerangkan tentang bagaimana sikap Nabi Yusuf yang kekeh akan menahan Bunyamin karena sebagai orang yang tertuduh sebagai yang mengambil salah satu barang dari Nabi Yusuf, ya. Kemudian saudaranya yang 10 berunding, dan ketika berunding yang paling tua namanya Levi ini mengingatkan kepada yang 9, bukankah kalian sudah berjanji sama bapakmu, bapak kita, bahwa tidak akan sampai Bunyamin ini ditinggal atau tetap akan dibawa pulang. Nah, dari itu kata dia, aku tidak akan pulang kalau tidak bersama Bunyamin. Aku tidak akan meninggalkan Mesir kalau tidak bersama Bunyamin. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Bunyamin ditahan oleh Nabi Yusuf. Kemudian Levi tidak mau pulang, dan yang pulang berapa orang? 9 orang. Ya, kembali ke Madian. Ya, ke Kan'an, bukan Madian. Kan'an. Kalau Madian negerinya siapa, Bu? Nabi Su'aib. Ya, Kan'an. Ya, Kan'an itu sebelah ini, Bu. Kalau sebelah kiri namanya Kirik. Nah, kalau di Cirebon tuh kalau udah dipanggil Kirik itu bahaya, Bu. Ya. Dan Allah adalah hakim yang sebaik-baiknya. Demikian kata si Levi. Jadi dia tidak akan pulang meninggalkan negeri Mesir sampai dengan nanti ayahnya mengizinkan kembali dia untuk kembali ke Kan'an. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah, kami sesungguhnya anakmu telah mencuri. Ya, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga atau mengetahui barang yang gaib. Dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ dan kafilah yang kami datang bersamanya, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Nah, jadi anak-anak yang 9 ini balik kepada Nabi Yakub, dikasih tahu, dinasihati oleh yang paling tua yang namanya Levi untuk ngomong apa adanya bahwa bahwa Yusuf itu menahan Bunyamin karena mencuri, dan aku tidak akan balik bersama kalian. Nah, begitu ya. Ke negeri mana, Bu? Tidak akan baliknya? Ke Kan'an dari Mesir. Kan'an itu sekarang apa, Bapak Ibu? Palestina. Jadi kalau cerita tentang Kan'an, itulah Palestina. Itulah kenapa sekarang mereka menganggap bahwa itu negeri Bani Israel, karena itu tempat tinggal Nabi Yakub, ya, bersama anak-anak dan istri-istrinya. Berapa istri Nabi Yakub, Bapak Ibu? 4. Berapa anaknya? 12. Dari yang pertama berapa? 6. Siapa nama istri pertamanya? Lea. Dari pembantu yang pertama punya anak? Wah. Kemudian dari istri keduanya punya anak? Wah. Dari pembantu istri kedua punya anak? Wah. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi bapak-bapak ya, ibu-ibu yang ada di sini, kalau seandainya suaminya udah punya istri, nah, terus punya pembantu, tawarin untuk nikahi pembantu, Bu ya. Baik tuh. Jadi mengambil pelajaran tuh begitu, Bu. Makanya jangan sampai si suaminya terus diam-diam mencintai babysitternya, Bu. Ini kerusum ya. Ya. Kemudian lanjutkan yuk kita ke 83. Nabi Yakub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maksudnya kepada anak-anaknya, ya. Dilapor yang namanya anak-anak yang 9 ini datang ke Kan'an, lapor kepada bapaknya. Siapa bapaknya? Nabi Yakub. Nama lain Nabi Yakub adalah Israel. Makanya anak cucu Nabi Yakub disebutnya Bani Israel. Ya, berapa anak Israel? 12. Begitu Bapak Ibu ya, biar jelas. Kenapa sekarang Bani Israel ribut terusnya dengan
yang namanya orang Palestina, karena orang Palestina ini adalah turunan Bani Ismail. Jadi paseana teh sedulur Bu ya, yang namanya Bani Israel dengan Bani Ismail. Bani Israel aina Israel, Bani Israel adalah Palestina. Ya, tapi jeung dulur paseana teh Bu lain jeung batur. Tak tong aneh mun di dieu sok loba jelema parasea. Tara jeung batur, sugan urang Bandung pasea jeung urang Cirebon moal Bu. Urang Bandung jeung urang Bandung deh pasea Bu Edi jeung tetangga Bu Edi pasea nah mah mungkin Bu Edi jeung tetangga Bu Tatang ibunya gitu ya. Nah, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Demikian kata Nabi Yakub. Kesabarannya artinya apa? Dulu ditinggal oleh namanya Yusuf. Kemudian sekarang dibohongin lagi dengan Bunyamin, hilang juga dari tangannya. Ya, apakah Nabi Yakub tahu bahwa Bunyamin itu selamat? Tahu. Apakah Nabi Yakub tahu bahwa Yusuf itu selamat? Tahu. Dari mana tahunya? Dari Allah yang Maha tahu dengan perantaraan tafsir mimpinya bahwa nanti suatu saat akan ada matahari yang sujud dan bulan yang sujud serta 11 bintang yang sujud kepada siapa? Kepada Yusuf. Nah, ditafsirkan bahwa nanti itu Yusuf akan menjadi orang terkenal, akan menjadi orang jeneng, akan menjadi pejabat, nah, akan menjadi orang penguasa yang soleh, dan yang namanya matahari yaitu bapaknya, dan rembulan yaitu ibunya yang namanya Lea, ya, ibunya ibu tiri maksudnya, kemudian 10 anaknya, 11 anaknya, ya termasuk Bunyamin, mereka bersujud hormat kepada Yusuf. Yang waktu itu Yusuf sudah menjadi seorang bangsawan di negeri Mesir. Begitu Bapak Ibu ya. Sesungguhnya Allah lah yang mengetahui lagi maha bijaksana. Dan Nabi Yakub berpaling dari mereka, anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Jadi nangis ya Bu, Nabi Yakub ini, dan marah. Kenapa? Anaknya itu ternyata gardebul, garde bohong. Sampai sekarang yang namanya orang-orang Bani Israel yang gardebul itu banyak Bu. Disebutnya dalam Al-Quran juga maghdubi alaihim waladhdallin. Mereka dimurkai Allah dan mereka tersesat. Kenapa? Kebohongan mereka. Apa yang mereka bohongkan paling utama? Tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi Allah. Itulah kebohongan mereka. Padahal di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah disebutkan ada yang namanya Nabi yang akan lahir di akhir zaman, dan dia itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mau mengakui, sampai sekarang tidak mau mengakui. Padahal mereka tahu. Ya, bagaimana caranya ditipek Bu, dibuang-buang ayat-ayat yang menyangkut kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mau Nabi terakhir itu lahir dari bukan golongan mereka, inginnya dari kelompok mereka. Ya miriplah dengan di ayeuna di urang Bu, lamun rek milih pamimpin, milih gubernur, milih wali kota, milih presiden, hayang tina golonganana meskipun sakacedor, meskipun teu punya anger we hayang ti golonganana. Nu penting mah balad aing kan gitu punya. Asa gitu Bu, aya gitu kajian teh ngaco gus ngaco gede belaan Bu, gus bohong kayak itu kadieu ya, janji 10 tahun ka rakyat, wah pasti kena loba nu ngabelaan anak nepi ka ayeuna ting rek nepi ka iraha Ibu ya. Ini demikian juga dengan yang namanya keturunan dari Bani Israel ini, banyak yang bohong. Tapi jangan lupa yang soleh juga ada. Tapi yang soleh malah mereka perdayakan, bahkan tidak sedikit yang kemudian dibunuh. Termasuk diantaranya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya yang mereka bunuh. Mereka ingin membunuh Nabi Isa tapi tidak berhasil.
Tapi tidak berhasil itu, mereka tidak mengakui, tetap mereka merasa sudah membunuh Nabi Isa, padahal bohong belaka itu Bu ya. Bejakeun tah kan percaya, bohong itu teh. Nabi Isa mah tidak dibunuh. Nabi Isa itu tetap hidup sampai sekarang, berada di langit kedua dan nanti akan meluruskan akidah manusia dan akan membunuh semua yang namanya manusia yang tidak beriman di bawah pimpinan Dajjal. Dan Dajjal akan dibunuh di daerah Palestina, di Kanan, Simang Dajjal. Ibu kenal dengan Dajjal? Kan sering disebut di dalam akhir dari sholat, dalam doa terakhir. Allahumma inni a'udzubika min adabil khabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahyaya wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, disebut hid dajjal tapi ibu tuh wawuh aneh eta ibunya. Jadi kudu nyaho saha dajjal, Bu. Yang memalingkan otak-otak bapak dan ibu semua dari hal yang benar kepada hal yang tidak benar. Dajjal itu namanya Bu ya. Pugu salat teh hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, anger we ibu teh tong we ngejo. Anger we ibu teh tong we nyieun martabak, nyieun bala-bala, nyieun rarawuan. Eta teh geus kagoda ku Dajjal. Ngan Dajjalnya berupa wali, jeung serok, jeung bala-bala. Eta teh Dajjal Bu. Ya. Jadi Dajjal ayeuna mah tidak berupa manusia Bu, tapi berupa kelakuan nu pugu-pugu dicarek, niup lilin, panjang waos, nah soalnya gitu Bu. Eta teh kelakuan Dajjal, eureun Bu, nini aki-aki nu sok ngaulang tahunkeun anak-anakna jeung incuna, eta teh kelakuan Dajjal, bejakeun teh Bu, kajen teuing anak saha punya, soalnya gitu Bu. Tiup obor, tiup obor kan gitu Bu ya. Eta teh kalakuan Dajjal. Ayeuna geus jadi kalakuan umat Islam. Mun teu kitu teh cenah teu modern, teu niup lilin, teu make kue sok meunang nganyuk bebeakan punya. Ayeuna gitu Bu. Tapi lamun budak teu bisa maca Quran mah karalem we. Omon ini teu bisa maca Quran mah loba ayeuna Bu nya. Aki-aki mah komo leuwih loba Bu ya. Matak yuk kurang sama-sama belajar ya. Lain berarti kuring geus bisa, urang babarengan diajar. Dan Nabi Yakub berpaling dari mereka, ngabalieur Nabi Yakub dari laporan mereka, tidak mau menerima mereka lagi. Aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih. Jadi mata Nabi Yakub ini nangis sejadi-jadinya karena dibohongin oleh berapa anaknya yang bohongin sekarang? 9. Karena yang satu namanya Yusuf, sekarang sudah menjadi raja di Mesir. Yang kedua namanya Bunyamin, ditahan oleh Raja Mesir. Yang ketiga adalah Levi yang beriman, yang tidak mau untuk kembali. Karena apa? Malu kepada bapaknya, bohong terus. Itu punya. Nusalapan mah kanal kulit banget ya. Hai kanal kulit banget bahasa Brebes nama rai gedeg. Rai apa Bu? Rai gedeg. Beungeutna siga gedeg maksud namanya punya ka era ya. Kemudian mereka berkata, jadi anak-anak yang 9 itu ngomong, kompak ngomongnya tuh, demi Allah senantiasa engkau mengingati Yusuf. Jadi yang 9 ini iri dengki kepada Yusuf. Sampai sekarang iri dengkinya mereka kepada orang baik. Ya, sekarang pimpinannya tambah lagi, namanya siapa? Donald Bebek, ya, yang akan mengambil alih daerah Kanan. Si Donald Bebek akan mengambil alihnya. Alhamdulillah presiden orang tegas. Kita akan selamatkan Palestina. Ya, berjuang. Ya. Si Donald Bebek dengan duitnya mau beli Palestina, Bu. Orang Palestina mau diusir, disuruh dikosongkan. Ya. Insya Allah tidak akan terjadi. Dan sampai dengan kiamat, Palestina tetap akan ada. Insya Allah. Sehingga engkau mengidap penyakit yang berat atau engkau termasuk orang-orang yang binasa. Jadi Bapak Ibu yang namanya Nabi Yakub ini sakit hati dengan kelakuan anak-anaknya yang bohongin bapaknya. Nabi Yakub menjawab, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Inilah penegasannya
bahwa Nabi Yakub itu tahu bahwa Nabi Yusuf sekarang sudah menjadi raja. Nabi Yakub itu tahu bahwa Bunyamin itu adalah sekarang berada di Mesir. Nabi Yakub juga tahu bahwa salah seorang anaknya yang selain yang Yusuf dan Bunyamin ada yang beriman, yaitu Levi. Ya, Bapak Ibu, Levi ini terkenal Bu sampai sekarang. Namanya Levi itu jago nyieun calana. Di orang terkenal namanya Levis. Jadi Levis itu adalah anak Nabi Yakub tukang jahit. Ya, Levis. Nah, diurangi seueur jalmi anu ayeuna permak levis. Nah, kan gitu Bu ya. Masuk itu Bu. Ibu lamun teu boga levis di imah gengsi sok sanu teu boga levis di dieu. Ngacu kuring teu boga levis. Di barang nyaho cerita tentang ini teu hayang meuli levis. Ya, gitu Bu ya. Ibu-ibu makan ka anak teh beuna kakara bernyit kakara bisa lempang terus dipanggulikeun levis nu mahal. Beuna nganyuk deh teh Bu 10 kali bayar. Punya beri can dibayar. Ayo gitu Bu. Beak dengkak hayang nurutan jelema ya Yahudi kelakuan punya. Terus padahal aya teh caritana engke lamun maot bakal dibungkus dengan kain lepis aya teh. Geus beureunnan meuli nu kana ditu teh. Moal sangsara nya. Ieu mah kakara naik motor, motor, make baju lepis, soeh di dieu, leuwih mahal, leuwih soeh leuwih mahal punya. Teh otak kahulu tai kahulu. Aya gitu Bu. Nya anak urang teh lain anak urang aki urang geus siga kitu Bu ya beberenyen ka itu ka dieu aki-aki marake lepis siga nu heueuh ya ai non teh dada siga gampang kromong ditakolan nya tang teng tong ya. Baik Bapak Ibu. Jadi hari ini kita sudah membaca kisah Nabi Yusuf bersama 12 saudaranya dan Nabi Yakub terkait dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf sebagai muslihat agar Bunyamin tidak dibawa balik supaya apa? Supaya nanti namanya Nabi Yakub mau datang ke Mesir ya. Kemudian selanjutnya bagaimana Bu? Nabi Yakub nanti akan datang ke Mesir bersama 57 orang ya Bani Israel pindah ke Mesir. Kemudian nanti tetap tinggal di Mesir sampai dengan Nabi Yusuf punya buyut namanya Nabi Musa dan Nabi Musa diperintahkan untuk membebaskan Bani Israel ini dari Mesir karena di Mesir Bani Israel setelah Yusuf meninggal mereka dijadikan kuli, dijadikan budak. Ya. Kemudian disuruh oleh Allah dibebaskan oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu salah satu keturunan dari Levi, buyutnya Levi. Ya, buyutnya Levi berarti buyutnya Nabi Yusuf juga gitu. Konon kabarnya begitu. Katanya, saya juga belum pernah ke sana dan waktu itu saya nggak ada di situ. Nah, jadi menurut sejarahnya bahwa Nabi Musa itu adalah cicitnya dari Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf cicitnya Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Musa ini adalah cicitnya dari Nabi Ibrahim. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Nabi Musa ini diberi kekuatan, diberi mukjizat untuk membebaskan Bani Israel menyeberang sungai atau laut? Laut apa? Laut Merah. Dari mana ke mana? Dari Mesir ke Saudi Arabia. Di nyebrang nanti gitu Bu ke daerah di bawah kekuasaan Saudi Arabia. Nanti ceritanya Bu ya kita lanjutkan. Hari ini alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan 7 ayat yang kita baca memberikan hikmah dan berkah bagi diri kita karena kita pasti kita mohon kepada Allah satu ayat, satu huruf dari apa yang kita baca mohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, 7 ayat yang kita baca mudah-mudahan menjadi keyakinan kita bertambah, ilmu kita bertambah, rezeki kita juga bertambah, amal kita bertambah. Orang yang amalnya bertambah, rezekinya bertambah, ilmunya bertambah, umurnya bertambah, mudah-mudahan juga kesehatannya bertambah. Bagi yang sedang sakit, teruskan membaca Al-Quran. Jangan karena sedang sakit, turun baca Quran. Kenapa? Di dalam Al-Quran ada penyembuh. Wa nunazzilu minal Quran
ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dzalimin illa khasara. Al-Quran bakal menyembuhkan apapun penyakit yang ada dalam diri kita. Syaratnya cuma satu, iman kepada Allah. Sedangkan bagi yang tidak beriman, meskipun hafal banyak, tidak akan memberi pengaruh apa-apa. Memang ada orang yang beriman, yang tidak beriman yang hafal Quran, ada. Mudah-mudahan kita tidak termasuk, Bu. Orang hafal kulhu ya, tapi teiman karena kulhu. Buktinya apa? Namun ada kesulitan, sok human luar, ya, sok alah adu, sok rada, kan istilah datang ngumbar kasusah. Berarti eta teh percaya kul huwallahu ahad. Teiman karena kul huwallahu ahad. Lamun iman maka jenting susah sesusah apapun Allah tetap Tuhanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu Bapak Ibu cara kita mengimani Al-Qur'an. Tidak ada kesulitan yang tidak ada solusinya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu kata Al-Qur'an. Tapi kunaon ari urang sok loba frustrasi ya Bu ya. Sok loba geus pokona mah abdi mah geus putus asa ka itu teu bisa ka dieu teu bisa poho manehna yen boga alam nasroh baca we tabu insyaallah bakal ada solusi dan itu pasti syaratnya tadi kudu iman Bu ya. Jadi jangan lupa membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, syarat utamanya iman bahwa ini adalah firman Allah, bahwa ini dari Allah dan ini adalah mukjizat terbesar selama dunia dan segala isinya ada. Mukjizat terbesar adalah Al-Qur'an dan Al-Qur'an pasti asli dan tidak akan ada yang bisa memalsukan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itulah keyakinan kita. Jangan ada sedikit pun keraguan dalam diri bahwa Al-Quran tidak asli, Al-Quran tidak sah, Al-Quran tidak benar. Jangan sampai terjadi itu. Yang kita yakini satu huruf dari Al-Quran akan membawa keberkahan, apalagi kalau berhuruf-huruf, berayat-ayat, bersurat-surat, apalagi kalau hafal, semuanya disertai iman. Mudah-mudahan Bu ya Pak termasuk yang kita hari demi hari memelihara bacaan kita agar kita paham, setelah paham kita mengamalkan, setelah kita mengamalkan menikmati, setelah kita menikmati menyebarluaskan. Cara menyebarluaskan bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan menyebarluaskan Al-Quran, membagi-bagi Al-Quran, bisa juga dengan menyediakan tempat supaya orang betah belajar Al-Quran. Bisa juga menyediakan sarana supaya orang lamun belajar Al-Quran teu kalaparan, kehausan, disiapkan makanan Bu ya. Insya Allah kalau di sini disiapkan makanan dan minuman, lu maca Quran pasti loba Bu. Nah, pasti. Ya. Ayeuna kunaon saeutik sabab eueuh dahareun, eueuh hakaneun, eueuh inumeun. Coba lamun unggal poe di dieu aya susu, aya sirup, aya jus, dan ada martabak, ada apa lagi Bu? Pokoknya mah loba dahareun di masjid pasti jelema teh ngaronyok, da loba nama kusabab hakaneun jeung dahareun. Nah, Bapak Ibu ayeuna hadir, kita tahu lebih dari sekedar itu. Bahwa Allah menegaskan melalui Rasulnya, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, tetap tinggal di masjid beriktikaf, berzikir, wirid, membaca Al-Quran, bersolawat, dan bertakarrub kepada Allah, sampai dengan keluar matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, kira-kira 15 menit setelah keluar matahari, maka akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Jadi Bapak Ibu, lamun anu can haji can umroh, jangan khawatir. Cukup sholat subuh berjamaah di masjid, tetap tinggal di masjid sampai keluar matahari dan sholat 2 rakaat namanya sholat Isra, maka akan mendapatkan kesempurnaan pahalanya. Yang jadi masalahnya urang mate percaya, urang mate iman, mata teu saeutik anu henteu punya. Beak ting ka pasar ka itu ka dieu rek naon rek neangan duit keur naon rek haji rek umroh. Padahal ibadah haji jeung umroh bisa teu kudu make duit, gratis menang pahalanya. Syaratnya iman jeung ngalaksanakeun anu 3 hal. Salat subuh berjamaah, tetap tinggal di masjid alias i'tikaf dan salat 2 rakaat.
kaum kumaha lamun abdi mah salatna di imah perkara ka masjid teu disebut Bu tong loba omong Bu nya ieu masuk loba nawar wae da sagala oge kan ari istri mah kada di masjid kada di bumi cek saha di Masjidil Haram di Masjid Nabawi awewe ka masjid teu dicarek malah kitu oge berenang utama eta mah keur nu malas nya leres Bu. Sok we bisa percaya yuk orang diskusi tentang hal itu ya. Tapi syaratnya hari awewe mah kudu kira-kira tidak menimbulkan fitnah gelamrang gelemreng hayang ketempok ku batu. Lalaki mah